Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Pada dasarnya, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengaruh interaksi manusia dalam bidang sosial. Yang kedua, pengaruh interaksi manusia dalam bidang budaya. Dan yang ketiga, pengaruh interaksi manusia dalam bidang ekonomi. Akan tetapi nanti di sub-sub materi tersebut ada sikap-sikap yang harus kita punya dalam menghadapi keragaman suku dan budaya. Oke, yang pertama adalah pengaruh interaksi manusia dalam bidang sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya akan mempengaruhi interaksi sosial atau cara bergaul masyarakatnya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada masyarakat Bali, di mana wilayah Bali terdiri atas dataran rendah yang subur, sehingga masyarakat Bali memanfaatkan kesuburan tanahnya untuk kegiatan bertani. Ciri khas pertanian masyarakat Bali adalah dengan membangun subak. Subak adalah sebuah organisasi masyarakat Bali yang mengatur tentang sistem pengairan sawah di Bali. Sehingga semua petani di wilayah Bali mendapatkan air dengan adil. Subak itu menjadi salah satu ciri khas interaksi lingkungan alam dan interaksi sosial masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Bali ya. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia itu mempunyai banyak suku bangsa ya. Ada banyak provinsi dan ada banyak suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa itu sendiri adalah kelompok masyarakat yang hidup bersama di suatu lingkungan dan memiliki ciri khas tertentu. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas interaksi lingkungan alam dan interaksi sosialnya masing-masing. Setidaknya di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa yang tersebar di semua provinsi di Indonesia, yang berjumlah 34 provinsi. Contoh dari suku bangsa. Di sini Ustazah akan menyebutkan beberapa contoh suku bangsa di beberapa provinsi. Sisanya nanti anak-anak bisa membacanya di buku ya. Yang pertama adalah di Provinsi Aceh terdapat suku bangsa Aceh, Gayo, Tamiang, Alas, Kluwet, Anuek, Jame ya. Lalu di Sumatera bagian selatan itu ada suku bangsa Komering, Palembang, Pasemah, dan Ranau. Lalu kita beralih ke bagian Provinsi Jawa, di mana DKI Jakarta itu memiliki suku bangsa asli Betawi. Lalu Jawa Barat, suku bangsanya adalah Sunda. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, suku bangsanya adalah Jawa. Lalu untuk Provinsi Jawa Timur itu suku bangsa Madura, Jawa, Osing, dan Tengger. Suku bangsa di wilayah Kalimantan Selatan ada suku Banjar, Dayak, Bakumpai, Dayak Lawangan ya. Lalu suku bangsa di Provinsi Sulawesi Selatan ada Makassar, Bugis, Toraja, Mandai. Lalu di Provinsi daerah Indonesia Timur ya, contohnya di Maluku ada suku bangsa Ambon, Lumoli, Nua Ulu, Rana. Sedangkan di Provinsi Papua Barat itu ada Asmat, Dani, Biak, dan Mandacan ya.
Oke, setelah kita belajar tentang suku bangsa, karena beragam bangsa yang ada di Indonesia, maka bagaimana sikap kita terhadap keberagaman suku bangsa? Perbedaan suku bangsa itu harus kita sikapi secara bijaksana. Ya, mungkin juga dalam lingkungan kalian, orang tua kalian, ayah ibu kalian berasal dari suku bangsa yang berbeda. Tetapi hal tersebut tidak membuat kehidupan kita menjadi terpecah belah, ya. Seperti semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu sebaiknya sikap yang kita tunjukkan terhadap keberagaman suku bangsa, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, yaitu yang pertama, kita harus mengakui dan bangga terhadap suku bangsa apapun yang ada di Indonesia, ya. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan, tidak merendahkan dan tidak menghina suku bangsa lain. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan asal suku bangsa dalam berteman. Tidak boleh memilih-milih teman karena berbeda suku bangsa, ya. Lalu yang keempat, juga tidak boleh membentuk kelompok belajar jika kalian memilih-milih suku bangsa, ya. Kalian hanya mau berteman dengan teman-teman yang suku bangsanya sama. Itu adalah hal yang keliru, hal yang salah, ya. Karena dalam berteman kita tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bagaimana pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya. Setiap suku bangsa itu menempati lingkungan tertentu. Kondisi lingkungan alam dan sosial membuat manusia belajar untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan alam diwujudkan dalam bentuk adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sehari-hari, ya. Bidang budaya itu banyak sekali, ya. Ada berupa bahasa daerah, tari tradisional, pakaian adat, lalu lagu daerah, ya, serta senjata tradisional. Yang pertama, bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu daerah. Bahasa daerah digunakan oleh orang dari suatu suku bangsa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Kondisi lingkungan alam yang beragam membuat Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, yaitu sekitar 546 jenis bahasa, ya. Sangat banyak sekali bahasa di Indonesia. Walaupun banyak sekali bahasa yang kita gunakan oleh berbagai suku bangsa, tetapi orang dari suku yang berlainan tetap dapat berkomunikasi karena kita menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa di setiap provinsi itu terkadang masyarakat asli di daerah sana menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, ya. Di Provinsi Sumatera itu karena wilayahnya juga luas, bahasanya juga banyak, ya. Ada bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Mandailing, bahasa Minangkabau, bahasa Melayu, bahasa Komering, bahasa Pasemah, bahasa Lampung. Sedangkan masyarakat Jawa itu ada yang menggunakan bahasa Betawi,
ada yang bahasa Sunda di Jawa Barat, ada yang menggunakan bahasa Jawa. Jawa juga dibagi menjadi beberapa macam ya. Ada bahasa Jawa yang inggil, kromo alus, ngoko kasar, ya. Lalu yang di area Jawa Timur menggunakan bahasa Madura. Sedangkan yang berada di wilayah paling timur Indonesia, yaitu wilayah Papua, menggunakan bahasa Asmat. Nah, kita sekarang beralih yang kedua, yaitu tentang tari tradisional. Tari tradisional itu mencerminkan ciri khas suatu daerah atau suatu wilayah. Biasanya pada saat pementasan tari tradisional yang dilakukan oleh satu orang atau banyak orang itu dilengkapi dengan pakaian khas ya atau pakaian tari. Tari tradisional memiliki makna dan simbol yang berbeda ya. Misalnya dipersembahkan oleh nenek moyang, penyambutan tamu, perayaan panen raya maupun hiburan rakyat. Banyak sekali tari-tarian di Indonesia karena provinsi Indonesia yang sangat banyak dan terbentang dari Sabang hingga Merauke. Ustazah akan menjelaskan beberapa contohnya saja ya. Contohnya di Provinsi Aceh, kita kenal ada tari Seudati, ada tari Saman, lalu di wilayah Lampung ada tari melinting dan tari jangget. Lalu di DKI Jakarta itu ada tari topeng, ondel-ondel, yapong ya. Lalu di Provinsi Jawa Barat itu ada tari jaipong, tari merak. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada tari bedaya. Lalu di Provinsi Bali ini sudah sangat terkenal oleh orang lokal maupun turis, yaitu ada tari kecak, ada tari legong ya. Itu adalah beberapa contoh kecilnya saja. Masih banyak sekali tari-tari yang berasal dari provinsi di Indonesia ya. Indonesia sangat beragam suku budaya, sehingga kita kaya akan budayanya. Dan itu sangat dikagumi oleh orang-orang dari luar negeri, sehingga kita sepatutnya bangga terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu khas suatu daerah yang dinyanyikan dalam berbagai bahasa daerah tergantung daerahnya masing-masing. Lagu daerah ini biasanya mengiringi pementasan tari atau pertunjukan daerah dan bercerita tentang kondisi alam, keagamaan maupun adat istiadat ya. Lalu ciri-ciri lagu daerah di Indonesia. Yang pertama, biasanya menggunakan bahasa atau dialek setempat. Yang kedua, diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang secara lisan. Lisan itu apa? Lisan itu adalah perkataan, ya. Yang ketiga, biasanya tidak diketahui siapa yang menciptakan. Dan yang keempat, diiringi oleh musik daerah setempat ya. Nah, beberapa contoh lagu tradisional dari provinsi di Indonesia. Contohnya Provinsi Aceh yang kita kenal dan sangat sudah dikenal, yaitu Bungong Jempa. Bisa kalian menyanyikan lagu tersebut? Nah, selain Bungong Jempa itu ada lagu Piso Surit ya. Lalu di Provinsi Bengkulu ada lagu Lalan Belek ya. Lalu di Provinsi DKI Jakarta ada lagu Jali-Jali, Kicir-Kicir, lalu Keroncong Kemayoran ya. Lalu untuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada lagu Gundul-Gundul Pacul. Ini sudah hafal ya kalian ya, karena lagu dari provinsi kita sendiri.
Provinsi Kalimantan Barat itu ada lagu Cik Cik Periuk ya. Bisa kalian nyanyikan? Coba ya di rumah, lagu daerah apa yang bisa kalian nyanyikan? Nah, selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian itu digunakan oleh manusia untuk melindungi tubuhnya dari sinar matahari dan cuaca. Akan tetapi, pakaian juga digunakan untuk menjaga kehormatan manusia. Sedangkan pakaian adat itu adalah pakaian khas suatu daerah yang dikenakan saat perayaan atau upacara daerah. Ada berbagai macam corak dan warna dari pakaian-pakaian yang berasal dari semua provinsi di Indonesia. Contohnya bisa kalian lihat di samping kanan dan samping kiri Ustazah ya. Contoh pakaian yang sangat khas yaitu yang berasal dari Papua. Pakaiannya berasal dari kulit kayu dan kulit hewan yang bisa dan biasanya didapatkan dari hutan yang ada di lingkungan sekitar. Kaum laki-laki di Papua juga memakai koteka yang diambil dari pohon koteka atau holim, yaitu pohon labu yang tumbuh di daerah Papua. Selanjutnya adalah senjata tradisional. Merupakan senjata tajam dan khas dari suatu suku bangsa. Biasanya, senjata tradisional dipakai untuk melengkapi pakaian tarian dalam suatu upacara adat atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, masyarakat Papua sering berburu hewan di hutan dan memiliki busur panah sebagai senjata tradisionalnya. Lalu di wilayah yang lain, beberapa wilayah ada yang sama senjata tradisionalnya berupa keris, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Di Nusa Tenggara Timur memiliki senjata tradisional surik. Sedangkan di Sulawesi Selatan memiliki senjata tradisional berupa badik. Di DKI Jakarta memiliki senjata tradisional berupa golok ya. Lalu yang keenam adalah rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat asli di daerah tersebut ya. Rumah adat memiliki bentuk yang beraneka ragam dan menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakatnya. Sebagai contoh, rumah adat masyarakat di Pulau Kalimantan berbentuk panggung untuk menghindari hewan buas dan banjir. Lalu rumah adat di Papua itu disebut honai ya. Biasanya rumah adat di daerah Papua ini berada di atas gunung dan tidak memiliki jendela agar udara dingin dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Selain dua nama rumah adat tersebut, masih banyak lagi rumah adat yang lain. Lalu bagaimana sikap kita terhadap keberagaman budaya di Indonesia? Ya, tadi sudah Ustazah jelaskan bahwa Indonesia sangat beragam sukunya, sangat beragam budayanya, dan itu menjadi suatu kebanggaan dari negara kita. Karena warga negara di negara-negara yang lain itu sangat mengagumi betapa kayanya budaya Indonesia. Lalu sikap yang harus kita miliki terhadap keberagaman budaya yaitu kita harus bangga, harus menghormati, menghargai, dan melestarikan budaya dari suku bangsa daerah lain.
ya. Tidak hanya bangga terhadap suku bangsa kita sendiri. Lalu yang kedua, kita menyukai pertunjukan budaya daerah lain, kita memuji keindahan tarian daerah lain, bahkan bisa juga kita mengkoleksi dan merawat kain atau pakaian tradisional dari daerah lain, serta mempelajari budaya daerah lain, ya. Oke anak-anak, kita masih berlanjut ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi, ya. Perbedaan lingkungan alam di setiap daerah menyebabkan perbedaan kegiatan ekonomi di daerah itu sendiri, ya. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia agar mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pantai, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah, dan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran tinggi. Ya, di daerah pantai, ya, pantai menjadi daerah perbatasan antara daratan dan lautan sehingga hasil lautnya melimpah seperti ikan, udang, cumi, rumput laut, ya. Sehingga masyarakat di sekitarnya memanfaatkan sumber daya laut tersebut, ya. Wilayah pantai yang indah juga biasanya dijadikan sebagai sektor pariwisata. Sehingga masyarakat di sekitarnya biasanya memiliki pekerjaan yaitu nelayan, ya, atau memiliki tempat untuk singgah bagi wisatawan yang berada di sekitar daerah pantai. Lalu ada yang menjadi pemandu wisata, ada yang menjadi pemilik penginapan, ada yang menjual souvenir, dan sebagainya. Lalu, masyarakat yang berada di daerah dataran rendah, karena dataran rendah memiliki tanah yang subur dan cocok untuk kegiatan pertanian, masyarakat di sekitarnya biasanya berkegiatan untuk menanam padi dan menanam tanaman perkebunan seperti jagung, kelapa sawit, dan karet. Sehingga sebagian besar mata pencahariannya itu adalah sebagai petani. Selain bekerja sebagai petani, karena keadaan ekonomi di daerah dataran rendah itu biasanya banyak terdapat pembangunan pabrik, pembangunan toko, bahkan perkantoran, sehingga masyarakatnya yang lain juga banyak yang berprofesi sebagai pegawai pabrik, pelayan toko, sopir, ya. Sehingga tercipta beragam jenis pekerjaan. Lalu, yang terakhir, kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki tanah yang subur dan udara yang sejuk, sehingga cocok untuk kegiatan perkebunan. Kegiatan perkebunan dilakukan secara individu maupun kelompok, ya. Karena wilayahnya yang subur, biasanya masyarakat di sekitarnya ini bekerja di lahan perkebunan menjadi tenaga kerja perkebunan. Selain itu, dataran tinggi juga cocok untuk kegiatan peternakan, ya. Masyarakat di sekitarnya bisa beternak sapi untuk diambil susunya, lalu bisa diambil dagingnya dan kulitnya. Dapat kita simpulkan bahwa pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi adalah beragamnya mata pencaharian masyarakat Indonesia.
Masyarakat memiliki mata pencaharian yang berbeda sesuai dengan sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Dengan melakukan pekerjaannya, seseorang melakukan interaksi dengan orang lain sehingga akan tercipta kerjasama antar anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.